disembuhkan, tapi bisa dikontrol. Ya, kenapa dia tidak bisa disembuhkan? Karena memang kita punya gen ya di imun kita ini yang memang terlalu reaktif terhadap sesuatu ya, terhadap alergennya, faktor pemicunya. Nah, tadi Pak Suwandi sudah sampaikan dia alerginya itu kalau dia salah makan atau apa tadi Bu? Debu ya, seperti itu ya. Jadi cuaca ya. Jadi memang imunnya itu dia reaktif kalau Bapak salah makan sesuatu atau karena cuaca ya. Nah, ini memang yang perlu kita perbaiki adalah supaya imun kita terkontrol ya, dengan menjaga imun kita itu dengan minum air pickup ya, yang karena di dalam air pickup ada anion ya, anionnya yang bisa mengontrol suasana hati ya, terkait dengan serotonin tubuh supaya hormon stres kita juga tidak terlalu muncul ya, walaupun ada faktor yang bisa memicu stres akibat salah makan ataupun karena polutan tadi atau cuaca tadi Pak. Nah, kalaupun Bapak minum selestamin ya, kalau memang tidak kuat pada saat alerginya lagi kambuh, obat-obatan boleh diminum ya, tapi sebisa mungkin obat-obatan ini ya kita hindari ya, kita kurangi. Kalau misalnya masih bisa dikontrol dengan banyak minum, dan kalau memang dia alerginya itu di kulit ya, kita mandi dengan sabun arang bambu ya, ini sangat aman ya, supaya ginjal atau liver kita tidak bermasalah suatu waktu, karena obat-obat alergi ini bukan hanya menyerang ginjal, liver ya, ke tulang juga ya, dan kalau sudah ginjal terganggu kan tadi saya bilang bengkak-bengkak ya, dan ini kalau sudah sampai seperti itu nantinya dikhawatirkan jangka panjang kita bisa cuci darah hanya karena sering konsumsi obat antihistamin ya. Maka dari sekarang apa yang perlu kita lakukan ya, kalau kita sudah punya bakat dan sudah jelas kita ada alergi, jaga tubuh kita dengan air pickup secara rutin ya. Kalau ada Respopres juga boleh, yaitu dikonsumsi secara rutin. Mandi dengan sabun arang bambu kalau alerginya di kulit ya, dan cegah kulit mengalami kekeringan ya, yaitu dengan menggunakan pelembab long reach hand cream setiap hari. Pakainya juga kan nggak banyak-banyak ya, hanya sebesar biji kacang, oleskan secara merata. Ini bisa menjaga kelembapan kulit seharian ya. Seperti itu sih Bu Leli. Oke. Iya, Pak Suhandri sudah diterima dengan baik jawabannya? Pak Suhandri masih ada? Dengan Pak. Sudah ya Pak? Pol aja. Oh, ada. Ada ya. Oke. Nah, buat kita lanjut ya Bapak Ibu ya dengan pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Edi. Nah, bagaimana untuk alergi yang akibat salah makan? Alergi yang salah makan ya, tadi salah satu cara mensiasati supaya alergi tubuh kita ini tidak mudah kambuh. Kita harus cari tahu faktor pemicunya. Kalau Bapak udah tahu atau Ibu udah tahu, oh pemicunya adalah salah makan yang mana nih? Semua makanan yang bikin alergi? Enggak kan? Pasti mungkin biasanya yang protein tinggi, ya, yang mengandung protein tinggi, yang terlalu berlebihan. Ya, seperti kita ikan atau makanan yang diasinkan, yang diawetkan ya kita hindari. Tapi kalau misalnya alerginya itu enggak jelas hanya karena stres ya, seperti itu ya, kita sebisa mungkin kontrol stres ya. Kontrol stres ya salah satunya dengan konsumsi air pickup untuk membantu tubuh kita ini respon terhadap stresnya juga jadi menurun ya. Atau minum maksandrin juga boleh ya kalau memang kita sering stres atau kambuhan ya, seperti itu Pak ya. Jadi yang harus kita hindari adalah faktor pemicunya, pencetusnya. Iya. Oke Pak Edi ya. Oke, kemudian ini ada pertanyaan kedua dari Pak Edi nih. Nah, arang bambu efektif untuk menghilangkan minyak berlebih. Bagaimana untuk orang yang tipe kulitnya itu kering? Iya. Umumnya kan tergantung ya, keringnya itu kalau memang dia kulitnya aslinya kering ya kita harus selalu sediakan pelembab atau moisturizer pada kulit ya. Kita bisa tambahkan penggunaan F3 kalau pada wajah atau long reach ada hand cream pada kulit tubuh kita ya. Jadi kalau kulitnya kering ya pakai sabun arang bambunya ya, kita bisa tambahkan pelembab yang biasa kita gunakan atau tambahkan F3 atau long reach hand cream pada kulit ya. Jadi boleh kita tambahkan moisturizer atau pelembab lainnya. Gitu sih Bu. Iya, itu saja Pak Edi. Sudah diterima dengan baik ya jawabannya ya. Nah, kemudian ini saya masih lanjut ya. Ini ada testimoni nih Bapak Ibu dari Bu Hana. Mungkin Bapak Ibu juga bisa baca ya di chat ya. Saya testimoni ke 1
Wah, ada berapa testimoni ini? Pakai hand cream buat kaki pecah-pecah, juga buat masas tangan dan punggung waktu krimbat, rambut jadi halus. Kemudian yang kedua, itu pakai pie cup, bantu saya menstabilkan atau menyembuhkan dari sakit asam urat dan juga lemak di tubuh seperti lenyap dan sakit anyang-anyangan, kandung kencing sembuh juga ya. Karena kesukaanku makan sayuran seperti domba. Hehehe. Iya Bu Hana. Keren ya Bu Hana ya. Terima kasih testimoninya ya. Hampir semua produk Longreach kayaknya ya Bu ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Jingga. Nih mau tanya, apakah sabun Longreach bisa dipakai untuk anak-anak bayi berumur 1 sampai 2 tahun yang memiliki kulit sensitif? Ya, itu Bu Epi pertanyaannya. Ya, jadi untuk Ibu Jingga ya, anak-anak boleh pakai ya. Bayi di bawah 1 tahun pun boleh pakai, apalagi udah usia 1 sampai 2 tahun. Nah, enaknya penggunaan sabun arang bambu ini tidak dibatasi dengan usia karena memang kita punya formulasi ya, ini terbuat dari bahan-bahan yang aman digunakan untuk semua usia Ibu Jingga. Ya, jadi boleh digunakan apalagi kalau memang dia sudah ada bakat kulit sensitif ya, jadi sangat disarankan. Gitu Bu ya. Iya, oke. Jadi boleh ya Bu Jingga ya, bisa digunakan untuk anak-anak juga. Ya, baik. Ini di chat saya sudah habis semua nih. Nah, saya masih tunggu dari Bapak Ibu. Dari Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin memberikan testimoni, silahkan. Ini ada pertanyaan dari Bu Jani, Bu Epi. Nih, tapi agak ini ya. Agak melengseng nih, kita tidak membahas tentang sabun arang bambu. Bu Jenny Medan tanya, apakah anak-anak boleh minum pie cup? Iya. Saya langsung jawab ya Bu Leli ya. Boleh. Jadi anak-anak boleh nggak minum pie cup? Boleh Bu, ya karena memang pie cup ini alat bantu untuk menghasilkan air minum fungsional. Air minum yang bisa membantu mengoptimalkan kesehatan tubuh kita. Jadi untuk anak-anak juga perlu kan dijaga kesehatan tubuhnya, apalagi anak-anak ini sistem imun di masa pertumbuhan perlu diperhatikan ya, daripada kita kasih makanan yang warna-warni atau vitamin yang warna-warni, ya lebih aman adalah air putih. Nah, air putih yang digunakan dalam pie cup termos kali ini, dia air putih yang bisa membantu kesehatan tubuh ya, apalagi kalau dia sudah punya bakat penyakit seperti alergi ya, ini bisa membantu mengontrol supaya alerginya nggak mudah kambuh Ibu Jani ya. Boleh dibantu dan boleh sangat disarankan. Nah, ada pertanyaan tambahan tuh, soalnya di kotaknya ditulis untuk orang dewasa, gitu. Iya, jadi memang untuk produk-produk ya, bukan hanya pie cup, untuk semua produk yang dipasarkan secara luas, itu memang kita harus mengikuti aturan Badan POM ya, jadi harus apa yang dicantumkan itu kita cantumkan. Ya, namun pada dasarnya kembali lagi kepada komposisi yang terkandung dari satu produk tadi. Nah, kayak pie cup ini kan cuma alat penyaring air ya, di mana dia bisa menukar ion dari ion positif menjadi ion negatif dan menjaga kualitas air pH-nya itu selalu netral cenderung alkali ya. Jadi memang sesuai dengan pH tubuh ya. Jadi tidak ada komposisi yang aneh-aneh di dalamnya ya. Jadi apapun yang tertulis di dalam satu kemasan ya, itu memang hanya mengikuti aturan yang diwajibkan saja. Jadi tidak itu bisa kita abaikan. Sama kayak ibu hamil, ibu menyusui tidak boleh seperti itu kan, yaitu umumnya ya memang harus dicantumkan supaya kita tahu anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui adalah satu kondisi yang memang sangat sensitif ya. Anak-anak sensitif, ibu hamil sensitif, ibu menyusui sensitif. Dia belum pakai atau belum minum atau belum sentuh produknya aja, kalau memang sensitifnya lagi kambuh, dia bisa mual muntah ya. Jadi kadang-kadang supaya amat harus konsultasi kepada ahlinya, biasanya begitu. Tapi kalau kita lihat lagi kayak pie cup ini kan komposisinya nggak aneh-aneh ya, nggak aneh-aneh ya. Jadi memang hanya membantu menghasilkan air yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh ya, menukar pH, menukar ion ya, memberikan air yang mengandung oksigen ya, dan lain sebagainya. Gitu sih Bu. Iya, oke. Tadi pertanyaan dari Bu Jani ya, pertanyaan lanjutan ya. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi dari Bu Jani, hand cream apakah bisa untuk menghilangkan bekas luka?
Hand cream apakah bisa untuk menghilangkan bekas luka, Bu Epi? Iya, hand cream, ya? membantu mencerahkan dan melembabkan bekas lukanya, bantu dengan sabun arang bambu, Bu, untuk eksfoliasi kulit soalnya. Jadi satu paket arang bambu dengan long release hand cream. Ya, harus gunakan 2 ya, Bu Jani ya. Jadi gunakan arang bambu dan juga dibantu dengan hand cream ya. Jadi nggak bisa hand cream sendiri. Oke, kemudian wah ini banyak ya pertanyaannya ke chat nih. Ada dari Bu Hana juga. Alkali 8,5 pH dalam pie cup. Ini maksudnya apa? Gitu ya, Bu ya? Ini testimoni. Alkali. Oke. Pie cup pH-nya alkali. Oke. Terus ini ada pertanyaan dari Pak Suilyong. Melenceng dari pertanyaan, air pie cup udah dikocok, tuang ke gelas, minumnya agak lama, 15 menitan, boleh nggak? Gitu ya, Pak ya? Ya, selalu saya sampaikan bahwa air pie cup itu setelah dikocok dimasukkan ke wadah yang aman ya, yang tertutup, bisa digunakan sampai 8 jam. Ya, jadi kalau gelasnya setelah dikocok gelasnya tertutup, ya bisa digunakan sampai 8 jam. Jadi ya kalau 15 menit ya aman, ya boleh, nggak ada masalah dan tetap memberikan manfaat sehat dan menyehatkan. Tapi kalau wadahnya dalam wadah terbuka ya 15 menit ya kita tidak bisa menghindari polutan masuk ke dalam air pie cup-nya tadi, Pak. Ya, jadi Bapak boleh dikaji itu setelah airnya dipindahkan ke gelas, ditutup nggak gelasnya? Kalau nggak ketutup ya sudah ternoda juga, Pak, sama debu ya. Gitu sih, Bu Leli. Oke. Nah, Bapak Ibu, jadi pertanyaan-pertanyaan tadi sudah kami jawab ya. Mungkin ada yang ingin bertanya? Bentar. Dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau ingin memberikan testimoni? Oh tadi Bu Wahyuni, Bali. Ada testimoni kah Bu? Tadi sudah mau menghidupkan mic terus nggak jadi. Halo, selamat Bu. Sore ya. Sore kalau sore di sini ya. Oh iya, udah jam 4:15 di sana ya. Bukan saya Bu Leli, tapi saya punya langganan. Kemarin ini datang. Terus di lehernya itu ada herpes basah. Kalau herpes basah, kalau di bahasa Balinya itu kayak tilas naga ya. Itu sampai menanah-nanah sekali. Saya anjurkan sampai pakai sabun arang bambu, ternyata 5 hari kemudian itu sudah kering. Biasanya enggak sampai 5 hari, yaitu pakai minyak. Saya sarankan jangan pakai minyak, itu nanti meleleh semua nanahnya, saya bilang gitu. Pakai 5 hari aja sudah kering. Wow. Keren banget. Lalu Bu, kalau herpes itu tilas naga itu bahaya sekali katanya, karena bisa menyebabkan sakit kepala dan menyerang saraf-saraf katanya. Dia bersyukur sekali, senang, padahal cuma 50.000. Saya 50.000 ya. Semoga bermanfaat, saya bilang gitu. Dia mau, akhirnya berterima kasih. Terima kasih Bu, saya sudah sembuh ya. Saya jadi testimoni, akhirnya boom lah sabun arang bambu saya di sini. Wah, keren. Keren banget ya, alhamdulillah ya kalau memang senang ya Bu ya. Kita memberikan manfaat buat yang banyak. Iya, senang ya Bu ya kalau dengar orang yang kita berikan atau kita bantu itu ternyata berhasil ya. Iya. Dan bermanfaat. Ya, baik, terima kasih Bu Sri Wahyuni. Ya, Bapak Ibu, mungkin dari peserta lain masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin ingin sharing-sharing juga tentang kisah suksesnya dalam menggunakan produk sabun arang bambu? Ya, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Yang lainnya pada malu-malu nih. Iya, mungkin ada lagi yang ingin sharing atau ingin bercerita? Baik, tidak ada. Langsung nih.